Salam Quantum Leadership. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya terkait resesi ekonomi global 2023. Seperti kita ketahui, untuk menghadapi resesi ekonomi dunia 2023, maka seluruh leader bisnis maupun pengusaha sudah seharusnya mengantisipasi hal ini bila tidak ingin masuk ke dalam jurang resesi yang sama. Sebagai pemimpin bisnis suatu perusahaan atau seorang pengusaha, maka satu hal ini wajib ia pahami dan wajib ia fokus dengannya. Karena hal ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui kinerja keuangan dan kondisi bisnisnya. Dengan itu mereka dapat menentukan keputusan yang tepat dan strategik bagi perusahaan, yaitu dinamakan Profit and Loss atau biasa disebut dengan P&L. Setidaknya ada 5 tujuan dari P&L, yaitu untuk 1. Mengetahui pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode waktu tertentu, serta membandingkannya baik month to date ataupun secara year to date. 2. Mengetahui evaluasi kinerja bisnis bagi manajemen perusahaan untuk menentukan strategi apa yang perlu diambil pada periode mendatang. 3. Mengetahui informasi terkait beban biaya perusahaan, apakah sudah efisien dan optimal atau jangan-jangan salah pemanfaatannya. 4. Mengetahui efektivitas kegiatan bisnis yang telah berjalan. 5. Agar laporan P&L tersebut dapat digunakan untuk para investor dan analis menilai kondisi perusahaan. Setidaknya manfaat membuat laporan laba rugi atau P&L ini setidaknya juga ada 5, yaitu 1. Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja perusahaan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai acuan bagi manajemen untuk menentukan langkah-langkah yang tepat, sehingga di periode selanjutnya keuntungan dapat ditingkatkan, ataupun resiko kerugian atau loss dapat diminimalisir. 2. Mengembangkan perusahaan. Salah satu kunci untuk menaikkan profit perusahaan lebih besar adalah memiliki kemampuan meningkatkan pendapatan dengan anggaran biaya seminimal mungkin. Contohnya, dengan melihat kondisi seluruh pos-pos expense atau biaya yang dapat diminimalisir, maka manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat untuk menekan biaya-biaya pengeluaran dalam rangka pengembangan bisnis. 3. Tolak ukur sehat atau sakitnya perusahaan. Laporan laba rugi bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan sebuah perusahaan untuk meningkatkan performanya. Dengan melihat perbandingan month to date ataupun year to date, maka tiap-tiap pos dapat menjadi acuan kebijakan baru manajemen. 4. Analisis strategi. Setiap perusahaan tentu memiliki strategi khusus untuk mengembangkan bisnisnya. Profit and loss dapat digunakan menganalisis seberapa efektif strategi yang sudah dijalankan dan apakah masih akan digunakan strategi yang sama di periode selanjutnya. 5. Kredibilitas perusahaan. Bagaimanapun juga, perusahaan yang baik dan benar pasti ingin menunjukkan kredibilitasnya kepada pemegang saham, investor, ataupun cara investor baru dengan melihat kondisi laporan P&L-nya. Lalu, apa saja yang ada di laporan P&L? Setidaknya P&L itu terdiri dari 5 komponen utama, yaitu 1. Gross revenue atau pendapatan kotor. 2. Gross profit atau keuntungan kotor. 3. Operating expense atau biaya operasional. 4. EBIT atau earning before income tax, yaitu melalui perhitungan EBIT sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan atau HPP dikurangi biaya operasional. 5. EBITDA atau earning before income tax, depreciation and amortization. Bila saja kita contohkan dalam bisnis misalnya Cafe Gono gini dengan implementasi P&L, maka anggap saja pada tahun 2021 gross revenue kita 1 miliar. Dengan program sales diskon 10%, maka didapatkan 100 juta atau 10% dari gross revenue. Dari sini kita dapatkan net revenue atau pendapatan bersih sebesar 900 juta rupiah. Kemudian untuk COGS atau harga produksi sebesar 25% atau 250 juta rupiah. COGS sendiri adalah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa, mulai dari tahap pembuatan hingga proses pendistribusian. Maka dari sini kita telah mendapatkan gross profit atau keuntungan kotor sebesar 650 juta atau 65% dari gross revenue. Kenapa disebut gross profit? Karena masih harus dikurangi biaya operasional termasuk di dalamnya labor cost. Anggap saja labor cost sebesar 15% atau 150 juta rupiah. Lease property atau sewa lahan 15% atau 150 juta rupiah. Utilities atau biaya operasional bisnis seperti biaya air, biaya telepon, dan biaya listrik sebesar 10% atau 100 juta. Biaya advertising atau promosi marketing 3% atau 30 juta. Depreciation and amortization sebesar 3% atau 30 juta rupiah. Biaya depresiasi ini adalah beban biaya untuk penyusutan aset berwujud tetap yang terus menurun nilainya. Sedangkan beban amortisasi adalah penyusutan aset yang tidak berwujud seperti pembayaran pokok beserta bunganya. Kemudian ada expense adalah biaya-biaya traveling, tol, bahan bakar, servis kendaraan kantor, dan lain-lain.
Maka total operating expense ada 500 juta rupiah atau 50% dari gross revenue. Dari sini kita bisa mengetahui berapa EBIT kita, yaitu gross profit dikurangi biaya expense. Maka didapat sebesar 150 juta atau 15% dari gross revenue. Sedangkan EBITDA bisa didapatkan dengan cara mengeluarkan biaya depreciation and amortization sehingga didapatkan angka 180 juta atau 18% dari gross revenue. Kemudian untuk laporan P&L tahun 2022 gross revenue didapatkan 1,2 miliar atau lebih besar 200 juta dari sebelumnya. Suatu pencapaian yang baik, namun nanti dulu karena kita harus cek hasil akhir dari EBIT-nya. Dengan sales diskon yang lebih besar 156 juta atau sebesar 13%, maka net revenue-nya 1 miliar 44 juta. Untuk COGS sebesar 366 juta atau 30% dari gross revenue, kemudian dari sini kita dapatkan gross profit-nya 684 juta atau 57%. Adapun operating expense untuk labor cost 140 juta atau 15%, lease property sama 140 juta atau 15%, utilities 144 juta atau 12%, biaya advertising dan promosi marketing 5% atau 60 juta, depreciation and amortization sebesar 3% atau 36 juta rupiah. Other expense 60 juta atau 5%, maka total operating expense yaitu 660 juta rupiah. Dan didapat EBIT dari gross profit dikurangi total operating expense sebesar 24 juta rupiah atau 2% dari gross revenue. Dan EBITDA-nya 60 juta atau 5%. Nah, dari laporan ini kita harus bisa menganalisa kondisi bisnis kita lebih sehat apa tidak dari perbandingan P&L 2021 versus 2022. Bila dilihat dari data ini, walaupun kondisi revenue naik di tahun 2022, namun ternyata EBIT atau laba perusahaan turun jauh dibandingkan 2021, yaitu dari 150 juta menjadi hanya 24 juta. Padahal revenue naik 200 juta. Artinya dari data ini kita harus bisa menganalisa komponen-komponen mana yang berkontribusi besar membuat penurunan laba perusahaan. Di sini dapat dilihat kenaikan pada sales diskon 2022 ada di 3%, kemudian COGS cukup signifikan naik 5%, utilities 2%, advertising atau promosi marketing 2%, dan other expense 1%. Dari 5 komponen ini, maka kontribusi terbesar secara persentase dan value ada di COGS. Di sini manajemen harus mampu menganalisa mengapa COGS bisa naik signifikan. Bisa saja karena berbagai macam hal, seperti terkait distribusi yang bermasalah sehingga mengakibatkan mahalnya biaya distribusi, waste atau produk rusak yang membengkak karena masalah di penyimpanan, masalah gudang, biaya pengemasan, dan juga bahan baku yang terbatas sehingga harus membeli di lain vendor dan lebih mahal, dan seterusnya dan seterusnya. Seharusnya bila manajemen mampu menurunkan di angka yang sama 25% atau 300 juta, dengan gross profit 744 juta, setidaknya akan menaikkan EBIT ke angka 84 juta rupiah atau di 7%. Belum lagi biaya utilities bisa ditekan di angka yang sama 10%, maka akan lebih sehat lagi EBIT-nya. Intinya dari laporan P&L ini, manajemen harus mampu menganalisa dan membuat keputusan strategis untuk perusahaannya, baik dianalisis secara month to date ataupun year to date. Yang terpenting harus go deep dalam menganalisanya sehingga keuntungan bagi perusahaan meningkat dan loss perusahaan dapat ditekan. Nah, selanjutnya Anda bisa coba cek P&L di perusahaan Anda masing-masing. Demikian sekelumit video tentang bisnis strategi yang dapat diambil dari laporan P&L kali ini. Dan video selanjutnya kita akan bahas komponen dari COGS itu sendiri. Selamat mencoba. Demikian dari saya, salam Quantum Leadership.